warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah hadir. Gimana kabarnya hari ini? Waduh, kok bahaya gini? Ada yang bilang baik, ada yang bilang greges gini. Tapi kok dari wajah-wajahnya ini terlihat seperti kayak pikirannya itu lagi di rumah gitu loh. Waduh, ini pasti yang ibu-ibu ini mikirin pulang di rumah ini masak apa gitu ya pasti. Cicilan ada juga. Kalau bapak-bapak ini pikirannya apa ya sekarang? Oh, nggak ada. Oh, bisa. Oh, kerja. Tapi bisa datang di sini. Alhamdulillah ya bisa mau mendengarkan pembelajaran ini gitu ya gitu. Kira-kira yang hadir di sini ngerti nggak sih kita ini mau belajar apa, menambah wawasan apa sih gitu? Iya, maksudnya menjurus ke apa gitu? Oh digital loh, bisa. Iya benar. Wah ya, ini kira-kira di sini ada yang tahu digital parenting ini kayak gimana gitu? Mungkin. Seperti contohnya Iya gimana? Mbaknya ini kayaknya screen team ini apa Mbak ini? Oh, belum ada yang tahu ini. Waduh. Waduh, bahaya ya ini. Waduh, ya maaf ya. Next time saya nggak ngambil waktunya ibu-ibu ini ya. Tenang. Oke, karena banyak yang belum tahu digital parenting itu apa. Di sini ada pengertian digital parenting. Jadi, digital parenting merupakan pola pengasuhan yang dilakukan orang tua dalam mendampingi, mengawasi, serta mengarahkan anak dalam menggunakan teknologi digital seperti gadget, internet, dan media sosial. Jadi pasti kan sekarang ini zaman sudah pasti makin canggih gitu kan. Nah otomatis anak-anak kita itu pegangnya ini gadget terus, pasti banyak kan di sini anak-anaknya nih. Nah ini bahaya. Jadi kita sebagai orang tuanya ini harus selalu mendampingi, mengawasi. Jadi tidak hanya kayak ngelihat oh anakku main HP, tidak gitu ya. Tapi kita itu selalu ada untuk anak gitu. Kayak kita harus tahu anak ini nontonnya apa, mainnya apa, hal apa yang mereka pelajari seperti itu. Biasanya Mbak dolanan app loh Mbak. Oh iya. Itu lagi in banget itu. Waduh. Rame satu RT gitu ya. Waduh. Oh iya. Gimana ya Mbak caranya biar anak itu ya kayak ya gini Mbak, kita itu ngawasi, dampingi tapi tetap dalam jangkauan kita gitu Mbak. Oh tenang, sebelum ke strateginya kita harus tahu dulu. Kayak misalnya ada yang tahu nggak kira-kira dari penggunaan digitalnya mereka pasti ada dampaknya gitu. Kira-kira ada yang tahu nggak dampak-dampaknya? Pasti semua hal itu kan ada dampak positif sama negatif gitu kan. Biasanya itu anaknya itu ya ini kalau disuruh ayo makan bareng nggak mau gitu. Pasti pegang HP aja. Oh masuknya negatif ya berarti ya. Oh. Itu emosinya itu nggak bisa terkontrol gitu Mbak, karena HP itu kayak nggak mau sama HP aja gitu, nggak ada ke kumpul-kumpul keluarga gitu. Jadi emosinya itu kayak nggak stabil gitu Mbak. Oh iya. Iya. Itu salah satu dari dampak negatifnya gitu kan. Tapi pastinya setiap hal itu kan pasti punya dampak positif dan negatif. Yang pertama ada dampak positif pastinya ya. Di sini gadget itu bisa mendukung proses belajar anak. Nah, kalau dilihat dari proses belajar anak gitu mendukungnya, itu seperti kayak misalnya ketika anak itu kurang paham materi di sekolah, pasti di rumah itu mereka nontonnya YouTube. Kayak untuk menambah wawasan gitu. Berarti kan bisa masuk ke dampak positifnya. Jadi tidak semua hal itu negatif. Lalu ada meningkatkan keterampilan teknologi. Jadi karena zaman ini sudah makin canggih, otomatis kita tidak mau kan anak kita itu kayak kita yang kudet gitu-gitu kan harus dihindari gitu kan. Otomatis kita harus melihat sisi positifnya dari penggunaan gadget itu sendiri. Lalu menambahkan wawasan dan pengetahuan. Sama seperti yang mendukung proses belajar, bisa menambahkan wawasan dan pengetahuan. Jadi banyak sekali istilahnya kayak les-les yang ada di gadget gitu kan. Kayak misalnya ruang guru, terus mereka mau belajar bahasa lagi, akhirnya mereka
download aplikasi bahasa gitu kan untuk menambah wawasannya mereka seperti itu. Lalu mengembangkan kreativitas. Nah, kreativitas di sini bisa kayak misalnya mereka nonton yang mungkin kayak seni-seni atau mungkin apa, itu kan nanti akhirnya kreativitas mereka terbentuk. Nah, dari situ pasti ada dampak negatifnya juga. Salah satunya seperti yang tadi dijelaskan disebutkan itu ada kecanduan gadget gitu kan. Anak-anak ini udah bahaya banget sama gadget gitu kan. Itu terus terus ada juga gangguan perkembangan sosialnya. Pasti anak-anak ini karena sudah megang gadget terus gitu ya, akhirnya jarang berinteraksi dengan orang lain. Nah, akhirnya perkembangan sosialnya anak ini terganggu. Ada juga gangguan kesehatan fisik gitu. Kalau anak udah megang gadget dan itu udah kayak berjam-jam, pasti fisik ini kayak mulai lemes, terus mata pasti capek, tapi tetap dipaksa untuk melihat gitu ya. Itu bahaya. Lalu juga ada penurunan konsentrasi belajar. Jadi selain yang tadi menambahkan, juga bisa mengalami penurunan konsentrasi. Jadi mungkin ketika di sekolah meskipun tidak disuruh bawa handphone, tapi anak pasti pikiran, aduh aku mau main, aduh aku mau ini, aku mau itu, pasti gitu kan ya. Iya Mbak, kayak ini aku pernah ke rumahnya Ibu Cica ini. Iya. Anaknya kan lagi makan gitu Mbak. Iya. Dikasih HP Mbak buat nontonan. Itu baik apa jelek Mbak gitu? Kalau ini Ngono Mbak, lagi di kandang belum mesti ngono Mbak. oh ya banyak sih, di lingkungan saya juga banyak sekali yang istilahnya ini menggunakan gadget itu sebagai acuan, apa ya, kayak mereka mau ngelakuin apa harus ada gadget dulu gitu kan. Itu udah biasa. Nah ya itu bahaya itu. Tapi tenang, nanti saya jelaskan perlahan ya. Tenang. Lalu ada pengawasan orang tua dalam penggunaan teknologi. Jadi pengawasan ini tidak hanya berupa pembatasan waktu penggunaan gadget, tetapi juga mencakup pendampingan saat anak mengakses internet serta komunikasi yang terbuka mengenai aktivitas digital anak. Nah, tadi kan di awal sudah saya jelaskan bahwa pengawasan orang tua itu tidak hanya kita sekedar melihat gitu loh, kayak oh anakku main HP 1 jam 2 jam kayak gitu. Tapi kita harus tahu apa sih yang mereka lihat, kayak mungkin ya mereka membuka YouTube untuk pembelajaran gitu. Jadi kita bisa juga melakukan komunikasi secara terbuka, kayak apa yang kamu dapatkan dari tontonan itu. Jadi kayak anak itu diajak untuk bercerita, kayak hasilnya dari dia bermain gadget itu apa, kayak gitu. Ya. Boleh tahu ya, kan beberapa waktu yang lalu tuh ada sempat berita nih, di mana kita tuh sudah mengawasi gadget anak. Nah, tapi ternyata kita tuh anak tuh sudah benar nontonnya tuh nonton animasi ataupun misalnya Duolingo nih, belajar bahasa-bahasa gitu. Tapi ternyata mereka tuh menyelipkan di mana komunitas LGBT. Nah, gimana cara kita sebagai orang tua tuh memberitahukan kepada anak bahwa itu tuh salah, meskipun tontonan yang mereka tonton itu berupa animasi pembelajaran gitu. Gini, kalau misalnya dari yang itu ya, itu mungkin bisa kita lakukan kayak sebelumnya itu sudah dijelaskan dulu, sebelum kayak waktu anaknya masih kecil atau waktu anaknya ini ya, waktu mereka masih belajar, itu sudah apa ya, istilahnya dipilah-pilah kan. Nah, itu jadi anaknya itu udah harus ngerti apa yang baik dan apa yang buruk. Nah, kalau misalnya ketemu ada yang kayak gitu, itu kan juga ada kalau nggak salah fitur handphone, nggak tahu ya ini ada semua pandai juga saya tidak tahu, tapi rata-rata ada fitur handphone yang kayak menggunakan pengawasan orang tua gitu. Nah, itu kemungkinan juga baik untuk anak dan orang tuanya juga gitu. Iya. Nah, tontonannya anak kesenangannya iki ya Mbak Ahmad Habibi. Enggak, saya juga nggak tahu sih ini jujur. Siapa ya itu? Selalu ini Kayak animasi gitu Mbak. Oh. Animasi yang aneh gitu, nggak beraturan. lihat zombie. Gak baik gak sih Mbak kayak gitu Mbak? Agak dikurangin aja gitu. Mulai diberitahu kayak itu bahaya, udah mulai dihindari gitulah. Tapi biasanya itu Gimana Ibu? kadang orang tua yang kayak kurang pinter, mesti kayak Dipinter- saya dipinter-pinterin anak. Mbak, dia bukan
Oh iya, iya. Jadi kini sih kok gelagapan katanya kok ya anakku tak jantung sih. Masya Allah. Tapi mau dibawa cepat ya, pera mana nih? nah, kuat. Aku ini ketemu anak Pak Wildan lho, ndelok Adi Febrian. Astagfirullah. Gimana ya? Agak susah juga ya sebagai orang tua mengawasi gini. Nambah saya ini gak karuan model. Nah, itu. Sekarang udah AI. Wah, iya sih itu. Edit-editannya tuh makin gak karuan. Kadang gue edit banget karuan. Jadi apa yang viral? Masa aku bener nih Mbak ya di status kamu. Astagfirullahaladzim. Emang anak zaman sekarang makin nakal-nakal gitu ya. Nah, itu. Akhirnya Astagfirullah. Jadi akhirnya kan Maksudnya aku aja ngono bisa ngono. oke, kembali ke topik ya, ibu-ibu. Gak apa-apa, saya tahu kok, saya mendengarkan. Jadi dari semua hal ini pasti kan akhirnya muncul pertanyaan, gimana sih caranya kita sebagai orang tua untuk mengawasi gitu loh, lebih bagusnya itu kayak gimana? Ya ini ada cara strategi dalam mengelola screen time anak. Jadi di mana orang tua bisa menetapkan batas waktu penggunaan gadget setiap harinya. Jadi kayak ini penggunaan waktu ininya, penggunaan gadgetnya gitu istilahnya. Jadi menetapkan batas waktu penggunaan gadget setiap hari. Jadi kayak sudah dibuat aturan gitu loh. Satu hari ini berapa jam aja anak bisa pegang gadget, terus di jam-jam tertentu saja yang anak-anak bisa megang gadget kayak gitu. Kalau bagus untuk anak kurang tahu juga saya, cuman kalau menurut saya pribadi ya lebih baik kita melihat dulu anaknya ini setelah kayak belajarnya ini berapa jam. Akhirnya ketika anak sudah suntuk gitu ya untuk belajar, terus kan pasti capek gitu, rasanya kayak aku ngeliatnya buku lagi gitu kan. Akhirnya ini kita bisa istilahnya misal nih belajarnya 1 jam 2 jam gitu, kita bisa merehatkan anak kita, kayak maksudnya bolehlah kalian main gadget selama kurang lebih 15 menit gitu. Jadi kayak tetap ada aturan-aturan kayak dibatesin gitu loh, supaya tidak lebih banyak gadgetnya daripada belajarnya anak kayak gitu. Mbak takut ya. Iya. Kan anak gede ya. Iya. Kayak asalnya itu setelah mah tugasku belum mari. Terus aku ini kan kayak ya wes sampai barang kan. Nah kok sampai bengi aku kan diketurun. Nah kok isu HP ini sih delok DE. Saking suwene nyetel HP kan dadi kene gak iso kontrol terus ngono. Oh Kan iya. ini Mbak, izin menjawab ya Mbak. Ono terus saya. Jodoh Mbak nomor kota sisi saiki. Ini Susah bahkan sih. ada ini sekarang aplikasi yang itu loh Mbak, yang bisa langsung mati kalau 15 menit. Dibatasi. Iya, Loh, Mbak. lebih ini banget ya. Iya, Apa Mbak, saya maju? Update ya. Iya update banget loh Ibu Dea ini. Ini memang sosialisasi nak R5 yo. Waduh. Absen masalah. Kalau Mbak aku seperti dipek Mbak bisa. Anakku gak tahu HP aku cuman Mbak. HP ini langsung juga mau ngono. Sudah pinter. Lu HP ini tak ring. Enggak Mbak orang-orang mati ring. Mau muni dhewe mah gak wani ngono wis langsung Mbak. Wis enak. Oke, jadi lanjut. Yang kedua, membuat aturan keluarga terkait penggunaan gadget. Sama seperti yang pertama, kayak ada aturannya. Mereka memakai gadget ini di mana, terus di jam apa, di waktu apa mereka bisa menggunakan gadget kayak gitu. Jadi anak itu akan merasa kayak, oh aku diperhatikan, oh aku ada aturan-aturan gini, aku nggak boleh ngelanggar kayak gitu-gitu. Terus ada juga mendampingi anak saat menggunakan internet. Sama dengan yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa kita itu tidak hanya melihat gitu, tapi harus memperhatikan anak ini tontonannya apa, mainannya apa gitu, tetap harus didampingi, dijaga gitu. Lalu mengajak anak berdiskusi tentang konten yang mereka lihat. Nah ini nyambung juga dengan komunikasi yang akan muncul di keluarga gitu kan. Jadi setelah mereka nonton, setelah mereka belajar itu kita harus bisa kayak mengajak
apa yang kamu pelajari dari tontonanmu tadi, apa yang kamu apa ya istilahnya bisa sampaikan ke ayah sama bunda dari pelajaranmu tadi, kayak gitu-gitu. Lalu juga bisa memberikan contoh penggunaan gadget yang bijak. Nah, kalau memberikan contoh penggunaan gadget ini kan pastinya dari kitanya ya, kitanya harus pinter-pinter juga menggunakan gadget gitu. Karena kita sebagai contoh gitu untuk anak kita gitu. Jadi misal ketika kita lagi santai, lagi di ruang keluarga, bolehlah kita menggunakan gadget, tapi harus tahu batasan juga, karena ketika di ruang keluarga kalau bisa ya sempatkan untuk keluarga seperti itu. Jadi jangan sibuk sendiri-sendiri, karena banyak juga kan yang istilahnya meskipun di satu ruangan yang sama tapi gadget semua, TV nyala tapi gadget semua kayak gitu. Jadi kalau bisa kita juga harus pintar-pintar untuk memberikan contoh yang baik, jadi dikurangi untuk penggunaan gadgetnya. Kalau lagi WFH gimana Mbak? Ya Mbak saya Oh iya sih. Kelas piro sih Mbak didelok? SD anaknya itu. Iya makanya itu Mbak tadi di penjelasannya Mbak ini Ratu? Mbak Ratu itu kan dijelaskan adanya pendampingan gitu. Nah iya benar, ini yang fokus itu Ibu Dea, sangat wow. Terima kasih loh Ibu sudah mendengarkan saya dari awal ini. Begini Mbak, biasanya itu anak-anak itu gaul sing ngurui, terus tiba-tiba pas tak delok HP ini kok tiba-tiba joget-joget dewe, joget TikTok. Oh iya itu banyak itu. Tapi biasanya itu juga ini ya, ada yang tadi saya bilang kayak apa? Ada pengaturan yang tidak boleh anak gini-gini gitu-gitu. Itu tetap harus diperhatikan gitu istilahnya. Tuh, tapi iki Mbak, aku takut ya, kan jarene Mbak emang anak joget-jogetan TikTok kan Mbak ya. Nah, terus iku kula niku Mbak, iki mah aku itu duit untuk TikTok. Jadi kan dampak positif ya, masih ada dampak negatif tapi Iya, tetap ada. Cara aku ya aku nak ngandani ini anakku ya aku. Kita juga harus bisa ini tahu dulu, kayak misalnya ini beneran apa ya istilahnya bagus nggak untuk anak, ini beneran bermanfaat nggak untuk anak, kayak gitu-gitu. Jadi tetap harus kitanya yang tahu dulu, istilahnya kita yang harus terus belajar tentang teknologi juga gitu loh, karena itu sangat penting untuk anak kita juga kan, kayak gitu. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Ya, Pakai pamper orang tua itu ya, misalnya gimana mohon maaf. kalau pakai pamper orang tua Iya. itu ya, kan anak istilahnya misalnya remaja. Iya. Pastinya butuh privasi, butuh kebebasan gitu. Mungkin umur berapa sih kalau kita sudah tidak menggunakan lagi pamper orang tua? Kalau ditanya umur berapa itu mungkin kalau dari saya sendiri ya itu bisa kayak ketika kita sudah yakin anak kita bisa untuk dilepas. Ketika kita yakin anak kita sudah bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk untuk mereka pelajari, seperti itu. Gitu. Ada lagi mungkin? Oke. Lanjut. Nah, di sini ada tips penggunaan gadget yang sehat dalam keluarga. Yang pertama, membuat zona bebas gadget di rumah, misalnya di ruang makan. Nah, kalau ini ya kan saya memberikan perumpamaan di ruang makan. Tapi mungkin ada juga keluarga-keluarga yang merasa kayak ruang makan itu hanya untuk makan gitu loh. Kalau bisa jangan pegang gadget gitu-gitu. Nah, kalian kita sebagai orang tua itu juga mencari tempat gitu yang istilahnya boleh mereka gunakan gadget, tapi dengan batasan tetap ada aturannya, mereka menggunakan gadget seperti itu. Lalu tidak menggunakan gadget sebelum tidur. Nah, tadi kan ada yang bilang sampai ditinggal tidur gitu-gitu ya. Nah, itu kalau bisa tidak menggunakan gadget sebelum tidur, karena itu akan kayak susah gitu loh. Terkadang selain hal yang tadi diceritakan Ibu Dina, itu anak akan merasa kayak lebih istilahnya kayak lebih melek gitu loh, lebih merasa aku mau HP-an aja karena lagi menarik kayak gitu-gitu kan. Nah, itu kalau bisa kita mengurangi penggunaan gadgetnya anak sebelum tidur. Itu kan ceritanya kan arek ngomong tugas tak jarang tuh Mbak. Itu mereka tuh buku di
dimatikan HP dia kok aku nggak berhasil. Iya, susah sih. Hari tunggu dua Ya, hari. Mbak Isma aku kerja ya, sampai ini. Ya makanya itu mbak kan iki mang. Iya. Kontrol orang tua itu mbak deh HP kontrol orang tua. Itu terus kan izin jam, tinggal Mbak. tugas Mbak, nek tak kontrol tugas guru mari ya Mbak. Itu nomor mbak mbak aja mbak belakang apa nih pondok mbak mbak ya. Pondok. Tapi bisa jadi mungkin berbohong gitu anaknya. Kan saya juga kurang tahu ya. Lalu ada juga ini menggunakan gadget bersama anak untuk kegiatan edukatif. Nah, bisa itu kayak kita sebagai orang tua sharing-sharing handphone gitu ya. Itu kayak ketika mereka ingin, "Ma, aku mau belajar, Bun, aku mau belajar, ya aku mau belajar." Akhirnya kan kita sebagai orang tua harus mendampingi. Jadi akhirnya kita kayak berbagi handphone itu akhirnya saling bercerita kayak kita mau belajar apa hari ini, kita mau menambah wawasan apa hari ini kayak gitu. Lalu ada mengajarkan anak etika dalam menggunakan teknologi digital. Nah, mengajarkan anak etika dalam menggunakan teknologi digital ini bisa kayak yang tadi kita membuat aturan-aturan tertulis tidak tertulis itu tadi untuk istilahnya biar anak ini paham aturan-aturan ini tuh sangat penting gitu. Kita harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh kita sebagai orang tuanya seperti itu. Lalu juga ada mengajak anak berdiskusi tentang pengalaman mereka di dunia digital. Nah, hal ini tuh sama aja kayak kita yang istilahnya melakukan komunikasi dengan anak, kayak apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari. Terus kayak kita akan akhirnya memberikan nasihat gitu kan, kayak oh ini bagus untuk dipelajari, kamu bisa menambah ilmu lagi nak, kita bisa belajar bareng ya nanti biar kita sama-sama tahu kayak gitu. Jadi setidaknya bukan hanya anak yang belajar tapi orang tuanya juga akhirnya ikut belajar begitu. Dari sekian materi apakah ada yang ditanyakan mungkin atau berbagi pengalaman, karena dengan berbagi pengalaman itu kita bisa menambah wawasan baru loh ibu-ibu. Jadi mungkin dari pengalaman ibu-ibu ini bisa memberikan masukan satu sama lain juga. Akhirnya ketika di rumah juga kita bisa menerapkan masukan-masukan itu, siapa tahu bermanfaat gitu kan. Gini mbak, Gimana? kan di tulisannya mbak ini mengajak anak berdiskusi tentang pengalaman mereka gitu ya mbak. Dulu anak saya ini sedikit cerita ya mbak. Iya, tidak apa-apa. Dulu anak saya ini kalau diajak diskusi tuh pasti nggak mau kalah gitu mbak, kayak aku sih menang terus mbak. Sekarang sih enggak mbak, karena mungkin ya yang kemarin workshop kemarin ini juga berdampak dan mbaknya juga ngasih lagi tentang ini, itu kayaknya aku langsung gini mbak, aduh anak saya ini kayaknya harus benar-benar ditemani kalau apa-apa. Oh ya, didampingi, karena ya benar. gadget itu mbak benar-benar bahaya kalau kayak ini tadi. Iya, benar. Mbak tua ke mbak takutnya diedit aneh-aneh kan mbak. Oh iya, benar sih, benar. Mungkin ada ini berbagi cerita lain. Bapak ini mbak Iya, dari tadi kok kayaknya nggak ada suaranya ini. putuk kok. Ngerti salah ya Mbak. Oh, benar biasanya seperti itu. Oh iya benar ini. Ini berarti termasuk. Oh iya ini. Berarti termasuk tadi dalam materi itu ya, ada kayak ketika orang tuanya harus memberikan contoh yang baik gitu. Ya mungkin anaknya itu akhirnya gadget terus itu karena ngelihat bapaknya. Jadi kalau bisa bapaknya ini kurangi main gadget di depan anaknya gitu. Gitu karena kan biasanya kalau Malah ditinggal nongkrong. waduh, ini bahaya sih kalau ditinggal nongkrong ini bahaya. Waduh, Nih Mbak biasa nih Mbak. Abis itu meme Ngopi-ngopi aku tau. abis meme sebentar. meme berjumlah loh. Makanya bukan ngomong soal kok. Pak udah tenang. Oh, kita kabur, biasa bisa kabur. Oh, nggak bisa masuk.
dengan Mobile Legends yang kita kajian itu. Lah yo. Tapi bener loh, salah satu masukannya tadi kayak diajak mancing gitu. Bisa aja loh anak itu akhirnya mempelajari ilmu baru kan dengan waduh, zaman sekarang sudah ada payung, jas hujan, ya bisa itu ibu. Ya ampun. Wes palang ning dolan Mobile Legend. Waduh. Nggak boleh itu Pak, harus dikurangi Pak. Itu nanti berdampak buruk untuk anaknya gitu. Jadi kalau bisa kita tuh mengajak yang edukatif gitu loh. Kayak keluar tamasya gitu kan. Itu lebih bermanfaat untuk anak kita gitu. Ya Allah, ini harus ini lagi ya, introspeksi diri. Komunikasi juga ya. Mungkin ada masukan lagi atau gimana? Sudah cukup ini. Waduh, iya sih pasti ibu-ibu setelah ini langsung. Nah ini, waduh, berarti ini habis ini langsung jemput anak, masak gitu, langsung nyuci gitu ya. Waduh, emang, waduh, bahaya ini. Ya ampun. Wong bahasa opo ini rek. Emang kayaknya kurang cocok ya antara bapak sama ibu ini kayaknya harus dipisah gitu ya. Waduh. Pengarisan yang arisan bapak-bapak ada ibu-ibu. Oh iya bener. Tapi saya jujur gak pernah dengar ada arisan bapak-bapak sih. Iya. Oh ya ampun. Oh gitu. Oh ya bisa. Baik, jadi dari awal sampai akhir kita bisa menyimpulkan bahwa digital parenting merupakan peran orang tua dalam mendampingi dan mengawasi anak dalam menggunakan teknologi. Gadget dapat memberikan manfaat bagi anak jika digunakan dengan bijak. Tetapi penggunaan yang berlebihan juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak. Oleh karena itu, orang tua perlu mengatur screen time anak, mendampingi anak saat menggunakan gadget, serta menyediakan kegiatan alternatif agar penggunaan teknologi tetap sehat dan seimbang dalam keluarga. Gitu. Jadi semoga saya harap dari materi hari ini Bapak sama Ibu bisa mengambil banyak manfaat, banyak wawasan yang akhirnya bisa dibawa pulang dan bisa diterapkan langsung, karena kita itu harus menjadi orang tua yang adaptif gitu kan, harus paham teknologi juga. Jadi kalau bisa kitanya juga paham teknologi agar anak kita juga tidak istilahnya mempelajari yang buruk-buruk itulah gitu, terhindar dari keburukan. Sekian saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Smart Parents, sebenarnya tugas orang tua dalam mengasuh anak soal teknologi digital sangat sederhana, yaitu membimbing cara penggunaannya dan mengenalkan konten digital yang dikonsumsi anak. Untuk mengasuh anak di era digital, secara umum Smart Parents perlu melakukan setidaknya 5 hal. Pertama, menambah pengetahuan tentang teknologi digital yang berkembang saat ini, terutama fungsi, fitur, dan cara mengoperasikannya. Kedua, pahami resiko teknologi digital bagi keselamatan anak. Orang tua harus menyadarkan anak tentang resiko dan bahaya di dunia maya, misalnya penipuan, penculikan, cyberbullying, stres, dan sebagainya. Ketiga, memonitor penggunaan teknologi digital, baik terkait dengan aplikasi maupun konten. Pastikan aplikasi yang digunakan anak bermanfaat, dan monitor konten yang dilihat anak seperti riwayat penelusuran, agar tidak memuat konten negatif seperti kekerasan, pornografi, dan penyimpangan sosial. Keempat, Smart Parents juga perlu membuat kesepakatan dengan anak tentang waktu, durasi, dan saat yang tepat untuk menggunakan teknologi digital. Ini akan membantu anak dalam mengatur waktu dan berdisiplin, terutama menyeimbangkan waktu bermain dan belajar, serta menjaganya tetap aktif di dunia nyata. Dengan pemakaian yang positif dan terkontrol, prestasi anak dapat terjaga, bahkan meningkat. Kelima, Smart Parents perlu merancang aktivitas luar ruang yang menarik bagi anak, sehingga dapat mengurangi ketergantungannya pada teknologi. Smart Parents, edukasi teknologi digital bagi anak perlu disesuaikan dengan usia dan perkembangan anak.
Pada usia bayi hingga balita, sebaiknya jangan paparkan anak dengan gadget, tapi perkenalkan anak dengan aktivitas fisik untuk mengembangkan kemampuan otak dan motoriknya. Pada usia 3 hingga 7 tahun, gunakan teknologi digital untuk membantu anak belajar, misalnya dengan mengenalkan angka, huruf, atau benda-benda sekitar. Tunda pembuatan akun media sosial bagi si kecil dan juga batasi akses gadget hingga usia anak cukup. Jangan jadikan gadget sebagai alat bantu menenangkan si kecil yang rewel. Dengan begitu, kita dapat mengurangi dan bahkan mencegah paparan konten negatif, gangguan konsentrasi, gangguan perkembangan otak dan fisik, serta gangguan bersosialisasi di dunia nyata. Dan yang pasti, membantu memperkuat interaksi anak dengan orang tua. Di usia 7 hingga 12 tahun, ajak anak berdiskusi tentang hal-hal yang dilihat dan dipahaminya dari dunia digital. Jangan hanya menyuruh atau melarang anak, tapi juga jelaskan mengapa suatu konten boleh atau dilarang untuk dilihat, agar anak mengerti bagaimana menyikapi konten digital di masa depan. Selain itu, gunakan teknologi digital sebagai sarana merangsang dan memfasilitasi kreativitas anak. Pada usia remaja, ingatkan risiko dan bahaya berbagi informasi pribadi seperti data diri, foto, alamat rumah, dan password tanpa seizin orang tua. Selain itu, bimbing anak untuk berperilaku dan berkomunikasi di dunia maya dengan baik dan sopan.